Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita dalam renungan malam yang luar biasa ya kali ini. Haleluya. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita mau sama-sama belajar sekali lagi. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya mau bercerita tentang yang namanya persahabatan ya dalam iman kekristenan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari di sebuah perkemahan, Raja Saul baru saja sedang berkumpul bersama dengan pasukannya dan putra sulungnya, yaitu Yonatan. Alkitab mencatat bahwa Yonatan adalah juga seorang pahlawan yang merupakan seorang pemanah yang hebat. Nah hari itu di tenda itu, di perkemahan itu, ketika Saul sedang berkumpul dengan pasukannya juga dengan putranya yang seorang pahlawan yang hebat, di tengah-tengah mereka ada seorang gembala muda yang bernama Daud. Gembala muda yang sedang sangat-sangat bersemangat. Dia bercerita dengan sangat bersemangat. Gembala muda ini membuat Saul terkagum-kagum dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, dari mulut Daud. Tapi bagaimana dengan Yonatan, putra sulung Saul? Yonatan yang dahulunya dikenal oleh umat bangsa Israel sebagai seorang pahlawan bagi mereka, seorang pemanah yang hebat. Tapi kali ini ada pahlawan yang lebih muda lagi daripada Yonatan, yaitu Daud. Pahlawan yang baru saja membunuh raksasa bernama Goliat. Nah pertanyaannya, apakah Yonatan iri ketika semua mata tertuju kepada Daud? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, reaksi Yonatan mungkin di luar dugaan kita. Alkitab mencatat, begitu Daud selesai berbicara kepada Saul, begitu Daud selesai berbicara kepada Saul, Yonatan dan Daud menjadi sahabat yang akrab. Dan Yonatan mulai mengasihi Daud sebagai seorang sahabat. Bahkan Alkitab juga mencatat, Yonatan memberikan baju perangnya kepada Daud. Terlebih lagi, Yonatan memberikan busur panahnya, sesuatu yang sangat berharga. Seperti yang tadi sudah saya bilang, Yonatan adalah seorang pemanah yang hebat. Nah gak cuma itu saja, Yonatan dan Daud pun membuat perjanjian untuk menjalin persahabatan mereka. Mereka setuju untuk saling mendukung satu sama lain. Bapak Ibu bisa lihat ceritanya dalam 1 Samuel 18 ayat 1-5. Nah hari-hari ini, bagaimana dengan kita? Ketika kita lihat ada orang dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, apakah hati kita menjadi iri dan panas? Tapi kalau kita belajar dari Yonatan, respon Yonatan membuat ini adalah kisah persahabatan terindah yang pernah dicatat oleh Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini mulailah kita menjadi orang yang mulai membangun hubungan dengan sesama keluarga Allah. Jangan justru saling menjatuhkan. Jangan justru saling menjelekkan. Ya. Kita semua ini perlu teman yang juga bijaksana. Supaya ketika kita jatuh, ada teman yang mengingatkan kita. Kita semua perlu teman yang setia, baik dalam suka dan dalam duka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kalau kita malah jadi orang yang iri, orang yang dengki, orang yang malah membenci sesama keluarga kita, sesama orang Kristen, maka kita adalah orang yang sangat malang. Terlebih di tengah-tengah dunia yang semakin egoisin. Jadi malam hari ini sebelum kita tidur, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita mau renungkan dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Kenapa saya harus jadi pribadi yang iri kepada orang lain?
Kenapa saya nggak bisa jadi pribadi yang justru mendukung orang lain, menjadi teman, menjadi rekan sekerja dalam pelayanan hari-hari ini? Stop membenci, stop iri, stop kesal dengan sesama keluarga kita. Bahkan agama lain, bahkan Alkitab mencatat dalam Injil, musuh kita pun harus kita kasihi. Karena identitas kita sebagai seorang Kristen adalah kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan malam yang singkat ini kiranya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Stop iri, mulai jalin persahabatan, mulai bangun hubungan. Ya, gak bisa kita bilang hubungan kita dengan Tuhan baik ketika hubungan kita dengan sesama hancur. Hubungan kita dengan sesama, kita menjelek-jelekan orang lain. Hubungan kita dengan sesama, kita gak bisa terima pendapat orang lain. Kita mancing emosi orang, dan kita menunjukkan keegoisan kita. Tapi saya percaya, malam hari ini, satu orang saja yang bertobat, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka pasti ada hal-hal luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak akan jadi pribadi yang iri, tapi kami mau jadi pribadi yang justru saling mengagumi satu sama lain, yang justru saling mau belajar, saling mau menasehati satu sama lain, sehingga kehidupan kami sebagai seorang keluarga Kristen, sebagai keluarga Kristen semakin kokoh, semakin erat, unity di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mau istirahat. Besok pagi kami akan bangun dengan kesegaran, kekuatan, pengharapan, dan sukacita yang baru daripada Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Sampai bertemu di renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.